karena tanahnya ini, kalau dulu sih gembur tanahnya nggak seperti ini. Kalau sekarang ini kan tanahnya agak keras. Kalau ini satu-satunya sumber, yang lainnya kemana berarti Bu? Habis ditambang. Habis ditambang? Harusnya ada jarak antara tambang dengan lahan hak milik masyarakat. Ini kayaknya tidak ada sama sekali. Untuk menuju sekolah, Indra, Alan, sama Bu Rika ini memang sengaja masuk ke hutan. Karena selain jarak yang lebih dekat, untuk juga menghindari debu-debu yang tadi kita sudah lewat dan juga teriknya panas matahari. Desa Gandrung berlokasi di Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Rumah-rumah warganya saling berjauhan, sengaja dibangun dekat ladang di sekitar hutan. Permukiman di sekitar ladang paling banyak dihuni sekitar 10 kepala keluarga saja. Mereka dari suku Dayak Lawangan. Orang Lawangan tersebar di dataran tinggi di daerah aliran Sungai Barito dan Kapuas. Tidak banyak anak desa Gandrung yang bersekolah, apalagi yang tinggal di permukiman dekat hutan. Mereka harus berjalan kaki sekitar 2 jam lamanya untuk bisa sampai ke sekolah. Indra dan Alan adalah kakak beradik yang tetap bertahan melanjutkan sekolah. Usai membersihkan diri di sungai, mereka mengenakan baju seragam olahraga sekolah, lalu mencuci baju yang kotor sebelum pulang ke rumah. Bagi suku Dayak Lawangan, sungai adalah sumber kehidupan. Mereka memanfaatkan sungai untuk berbagai keperluan. Sesampainya di rumah, Indra dan Alan segera menyiapkan buku sekolah yang akan dibawa. Sang ibu Injut tak lupa menyediakan bekal. Injut awalnya khawatir melepas Indra dan Alan pergi bersekolah. Maklum saja, jaraknya cukup jauh. Melewati jalur tambang batu bara dan kawasan hutan yang masih banyak binatang buasnya. Setelah semuanya selesai, Indra dan Alan berpamitan dan bergegas berangkat ke sekolah. Adik, mau sekolah kah? Ya. Jauh sekolah? Jauh. Jauh. Nah, boleh ikut kakak? Boleh? Ayo. Di mana sekolah? Wilayah Kecamatan Paku kaya sumber daya alam, khususnya batu bara. Setidaknya ada 13 perusahaan tambang yang memiliki izin eksplorasi. Mereka menambang tak terlalu jauh dari kawasan permukiman warga. Warga sebenarnya merasa terganggu dengan aktivitas penambangan. Apalagi jalan menuju sekolah kerap dilewati truk-truk pengangkut yang hilir mudik. Debu-debu berterbangan, terpaksa harus dihadapi para pejalan kaki, seperti Indra dan Alan hampir setiap hari. Untuk mempersingkat waktu perjalanan dan menghindari jalur tambang yang berbahaya bagi anak-anak, kami kemudian memilih melewati jalan setapak menembus hutan.
Di tengah perjalanan, kami berjumpa dengan Ibu Guru Rika yang juga menuju sekolah. Untuk menuju sekolah, Indra, Alan, sama Bu Rika ini memang sengaja masuk ke hutan. Karena selain jarak yang lebih dekat, untuk juga menghindari debu-debu yang tadi kita sudah lewat dan juga teriknya panas matahari. Jadi memang sengaja kita harus lewat hutan ini untuk memotong jalan. Jalan setapak menembus hutan memang lebih teduh dan tanpa debu. Tapi tak menjadi lebih mudah karena medannya bervariasi. Melelahkan. Nyebrang sungai ini kita. Memasuki hutan bukan berarti tanpa halangan. Nah, ini salah satunya. Kita harus melewati aliran sungai ini, rintangan pertamanya. Saat kemarau, melewati sungai lebih mudah. Namun jika musim penghujan datang, ketinggian air sungai akan naik drastis. Menyeberanginya tentu akan berbahaya bagi anak-anak maupun orang dewasa. Ibu Rika, guru kelas 3 SD, ia adalah wali kelas Alan. Ibu Rika baru mengabdi selama 1 tahun menjadi guru honorer di SD Negeri Gandrung. Kendala di sini apa sih, Bu? Ya, yang Untuk pertama kan anak-anak. jalannya. Habis itu kalau cuacanya buruk kan, yang lainnya nggak bisa sekolah kayak gitu. Kalau debit airnya bisa sampai setinggi apa, Bu? Kalau Bisa misalkan sampai musim hujan. setinggi dada. Ada yang bisa hampir hanyut kayak gitu. Kalau airnya dalam kayak gitu. Jalur sungai yang licin dan berbatu harus kami lewati. Anak-anak nampak mudah menjalaninya karena sudah terbiasa. Sungguh luar biasa semangat mereka untuk tetap bisa bersekolah. Ini nanti kemana jaraknya? Jalannya? Masih lurus sana ya? Perjuangan anak-anak ini sama ibu guru luar biasa. Ini kita masih terus menelusuri sungai. Dan kebayang nih kalau misalkan musim hujan pasti debit air akan meninggi. Dan jalannya licin. Sungai yang kami seberangi ternyata semakin dalam, sampai sepinggang orang dewasa. Indra dan Alan dengan hati-hati menjaga perlengkapan sekolahnya agar tidak basah terkena air sungai. Mereka memang anak-anak yang luar biasa, membuat saya kagum. Kenapa sih Alan pengen sekolah? Kan jauh jaraknya. Iya, karena saya mau nggak buta huruf. Nggak mau buta huruf. Iya. Nah, Alan, nanti ada rencana untuk lanjutin ke SMP nggak? Ada Ada. Iya. Kalau SMP di sini di mana, Lan? di Patung, Di Patung. Iya. Jauh kah? jauh. Berapa lama itu kalau dari rumah? Dari rumah saya. Iya. Berjalan Mm-mm. sekitar 3 jam. Lebih 3 jam. Iya. Jarak dari rumah Alan dan Indra ke sekolah sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar 7 km. Hanya saja medannya masih sulit dilewati, menembus hutan dan menyeberangi aliran sungai berkali-kali. Perjalanan menuju sekolah tentunya menjadi jauh lebih lama. Kalau selama perjalanan di sini pernah nemu atau lihat binatang buas nggak? Pernah Apa yang pernah? ular, Mm-mm. monyet, Terus apa lagi? Pernah lihat apa lagi? babi hutan. Babi hutan.
Pernah juga? Iya. Oh, takut nggak Indra kalau Takut. takut? Iya. Kalau ketemu gitu biasanya gimana? Lari. Langsung lari? Meski bersekolah penuh dengan hambatan, tapi tak menyurutkan semangat Alan dan Indra untuk mendapat pendidikan. Mereka yakin segala kerja keras yang dilakukan akan berbuah manis di masa depan. Nih di pohon ini tempat si Alan lahir. Hah? Alan lahir di sini? Iya, Alan lahir di sini dulu. Itu ceritanya gimana, Bu? Ya kan pas itu bapak sama mamanya kan ke pasar, terus Alannya lahir di sini. Dibantu bidan nggak? Dibantu ya di bidan kampung Bidan dari mana berarti? dari Gandrung Menuju sini? menuju ke sini. Jalan kaki? Jalan kaki. Berarti Alan di sini dulu Iya, lahirnya? lahir di sini dulu. Wih, luar biasa. Di masa awal bersekolah, sang ayah sengaja meluangkan waktu untuk mengantar mereka. Namun setelah Alan dan Indra terbiasa, mereka berangkat tanpa ditemani. Karena jika sang ayah terus-menerus mengantar anaknya bersekolah, ladang sumber penghidupan keluarga mereka tidak ada yang mengurus. Ini kemana lagi, Lan? Kemana lagi? Baru sungai. Nyebrang lagi? Udah ada. Hah? Sana jalannya. Nyebrang apa? Kalau di total selama perjalanan kita udah menyeberangi 4 sungai. Dan ini adalah sungai terakhir menuju sekolah yang sudah sebentar lagi kita sampai. Usai menyeberangi sungai keempat, perjalanan berlanjut selama 30 menit. Dan akhirnya, sampai juga kami di sekolah. Sayangnya, Alan dan Indra terlambat untuk mengikuti pelajaran olahraga yang baru saja selesai. Pihak sekolah memaklumi kondisi Alan dan Indra. Dan tidak hanya mereka berdua, banyak juga anak-anak lain yang terlambat karena jarak rumah yang jauh dari sekolah. Jumlah anak yang bersekolah di SDN Gandrung ada 53 orang, dengan tenaga pengajar, 4 guru honorer, dan 4 guru tetap. Satu ruangan digunakan untuk 2 kelas. Saya juga bingung. Di sekeliling sekolah kami ini ada banyak tambang-tambang yang besar dan tambang itu sudah beroperasi lama di tempat dan di sekitar wilayah Sekolah Dasar Negeri Gandrung. Namun mereka tidak terlalu peduli dengan dunia pendidikan yang ada di sekitar mereka. Ternyata, meski kaya dengan bahan tambang, tak berdampak secara langsung pada kehidupan warga yang tinggal di sekitarnya. Mayoritas warga desa Gandrung masih hidup dalam garis kemiskinan, terpinggirkan tanpa sentuhan pembangunan.